Teka-teka nadoron, tanda-tanda kalau ada nama lain, tanda rahimalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Tri Olivia. Saya perwakilan dari SDN 17 Pane, Kota Bima. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Waduh Tanda Rahi. Alkisah di sebuah desa di Bima, lebih tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hiduplah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Suaminya bernama Langgusu, sedangkan istrinya bernama Langgini. Mata pencarian Langgusu adalah bertani dan melaut. Suatu pagi yang cerah, sepasang suami istri itu berbincang-bincang di halaman rumahnya. Adindaku, iya kakandaku, sekarang kita sudah menikah. Kita harus berpegang teguh pada falsafat kita, yaitu majalah bodahu, gahir rawi pahu. Iya kakandaku, falsafat itu yang pernah dikatakan orang tuaku dulu, sejak mereka masih hidup, yang bermakna malu dan takut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat, moral, dan etika. Setelah mereka berbincang-bincang, sang suami pun berpamitan pada sang istri, lalu berangkat bekerja. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini sebelum matahari terbenam. Setelah sang suami selesai dari ladang, dia pun lanjut untuk mencari ikan di laut. Ya Tuhan, semoga ikan yang kudapatkan hari ini cukup untukku dan istriku. Malam pun berganti menjadi pagi. Suami dan istri itu berjalan-jalan di tepi pantai. Adindaku, hari ini indah sekali ya, karena bisa menikmati pantai dan semilirnya angin dengan istri tercinta. Tiba-tiba terbesit sebuah keinginan Langgusu untuk pergi merantau ke negeri Goa Makassar. Adindaku, ada hal yang ingin kakanda sampaikan padamu. Katakanlah kakandaku. Adindaku, lihatlah di seberang sana. Kakandamu ini ingin sekali berlayar dan merantau di seberang. Jangan kakandaku, usia pernikahan kita baru seumur jagung. Secepat itukah kakanda ingin meninggalkan Adinda? Kakanda akan segera kembali Adindaku, jika sudah tercapai Adindaku. Kakanda mohon Adindaku, izinkanlah. Apakah kakanda tidak merasa iba meninggalkan Dinda sendiri? Dan Dinda juga khawatir dengan keselamatan kanda. Aku takut nanti kan pernah kembali lagi. Jika itu tekad dan ikrarmu kanda, saya rela melepas kepergianmu. Keesokan harinya, Langgini pun mengantar Langgusu ke pelabuhan. Langgusu pun naik kapal bersama rombongannya. Selamat jalan kanda, selamat jalan kanda, semoga kanda selamat sampai di perantauan
Doaku selalu menyertaimu, Kanda. Selamat jalan. Seminggu setelah meninggalkan kampung halaman, Langgusu pun tidak pernah memberikan kabar berita. Langgini hanya duduk menunggu di pelabuhan. Kanda, cepatlah kembali, Kanda. Aku sangat merindukanmu. Dinda di sini menunggumu. Cepatlah kembali. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Langgini tetap setia menanti. Hingga suatu saat, Langgusu pun kembali dari perantauan. Namun, cuaca hari itu buruk sekali. Dia menghadapi ombak, badai, dan petir yang sangat hebat. Ia hanya bisa memohon kepada Tuhan agar perjalanannya lancar dan ia bisa bertemu dengan istri tercinta. Tiba-tiba, terus kapal yang ditumpangi Langgusu diterjang badai besar. Ia tak mampu menyelamatkan dirinya. Kapal yang ditumpanginya terombang-ambing di lautan yang luas. Lalu ia pun tenggelam. Namun sebelum Langgusu tenggelam, seekor merpati menghampiri Langgusu. Merpati itu pun mengambil sabut tangan yang digenggam oleh Langgusu. Langgusu pun menyuruh merpati itu untuk membawa sabut tangan itu ke Langgini. Merpati itu pun terbang membawa sabut tangan itu ke Langgini. Namun teman-teman, Langgini tidak percaya kepada merpati itu. Langgini hanya terus menangis. Lalu ia naik ke puncak yang tinggi dan duduk di sana sambil memikirkan sumpah yang pernah diucapkan Langgusu dulu. Wahai Tuhan yang Maha Pencipta segala yang ada dan tiada, hanya kepadamu tumpuan harapan yang terakhir. Abadikanlah diriku dengan wujud yang lain, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, dan akan menjadi kenangan abadi dari generasi ke generasi, agar kelak mereka mengetahui bahwa di sini, di bukit ini, ada seorang wanita yang menanti kedatangan suaminya. Setelah itu, bawalah rohku dan roh suamiku menyatu di sisi-Mu, Tuhan. Langgini hanya terus menangis. Sedikit pun ia tidak pernah bergerak. Tiba-tiba hujan badai pun datang. Terus beberapa saat kemudian Langgini pun sudah berubah menjadi batu. Waduh! Jerit seorang penduduk Tandarahi dan penduduk lainnya, yaitu teman-teman batu tersebut yang dinamakan Wadun Tandarahi, yang berarti batu itu yang mengenangi suaminya. Demikian dongeng Wadun Tandarahi dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah di balik cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.